Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Riza Asfar, dari Sumatera Barat. Kali ini saya akan melakukan testimoni pelatihan Sagusanov Sheet Google Spreadsheet 80. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para coach-coach yang telah memberikan kami arahan, telah membimbing kami, memberikan koreksi-koreksi dan masukan. Pertama, kepada Holik yang memberikan kami ilmu tentang Google Spreadsheet ini. Walaupun dalam kondisi kegiatan-kegiatan yang ada dengan semangat 45 ini untuk melaksanakan tugas 1, 2, 3, 4, sampai 9 dalam waktu 4 hari, kalau belajar sendiri pasti tidak akan terlaksana. Jadi dengan difasilitasinya saya dalam kegiatan Sagusanov ini sangat membantu saya, memotivasi saya untuk belajar tentang Google Sheet ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Nah, di pelatihan Sagusanov ini kita diberi tugas 1 sampai 9. Yang pertama adalah tentang membuat file Google Spreadsheet dan memberi nama file tersebut dan dengan nama peserta. Nah, di sini disuruh membuat judul kolom minimal 5 kolom, tulis dan kopikan data hingga minimal 25 baris secara lengkap. Jadi ini dasar dari tugas A1 dari Google Spreadsheet ini. Kemudian untuk tugas 2 sudah diberikan oleh video tentang operasi matematika dasar. Di sini sudah dipelajari, kemudian membuat juga sebuah laporan keuangan yang sederhana yang menggunakan rumus matematika dasar secara horizontal maupun secara vertikal. Sudah saya buat di sini tugas 1, tugas 2-nya laporan keuangan sederhana yang menggunakan rumus operasi matematika dasar. Kemudian untuk tugas 3 di sini diminta untuk mempelajari tips Google Spreadsheet tentang menduplikasi sheet di Google Spreadsheet, kemudian melakukan replace data, berarti kita mengganti data, kemudian memberikan penandaan pada sel baik menggunakan background, teks, dan bold. Jadi ada memberikan warna pada background selnya supaya mudah dilihat data yang ingin kita tandai, kemudian mengubah menjadi huruf kapital 10 data yang ada. Nah, juga disuruh memberikan penandaan pada sel baik menggunakan background, teks, dan bold. Ini sudah dicoba tugas 3, di sini tugas 3-nya. Nah, ini melakukan penandaan data dengan menggunakan warna background-nya atau teksnya, terus nanti sudah menggunakan replace and find ya, Ctrl H dan Ctrl F di sini. Kemudian melakukan kapitalisasi huruf. Ini huruf kapital sudah dilakukan. Baik, tugas keempat di sini tentang name rank pada Google Sheet. Nah, di sini name rank kita membuat sheet baru, memberi tugas 4. Kemudian minimal ada 3 name rank data yang dimiliki. Jadi dengan cuman membuat rank nama sebuah rank, kita tinggal menuliskan nama ranknya, maka nanti akan ada muncul data sesuai dengan nama rank yang kita inginkan. Nah, seperti ini tugas 4. Ada uang masuk, berarti sini cuman menuliskan sum uang masuk. Ini nah name rank-nya adalah uang masuk. Di sini ada sum uang keluar. Name rank-nya adalah uang keluar. Di sini sum saldo. Berarti saldo sebagai name rank. Itu untuk tugas 4. Nah, tugas 5 di sini tentang mengurutkan data atau source data di Google Sheet. Google Sheet kita mempunyai minimal 6 kolom dan 10 baris datanya, kemudian mengurutkan data tersebut dalam 2 level pengurutan. Satu dari kecil ke besar di kolom B, dan yang kedua dari besar ke kecil di kolom C. Untuk tugas
tugas 5-nya. Ini dari B-nya, dari kecil ke besar NIS-nya. Kemudian yang kolom C dari Z ke data yang A dengan menggunakan sort. Sort adalah mengurutkan data, ini urutkan data dari A ke Z. Itu untuk tugas 5. Untuk tugas 6 di sini tentang format kondisi Google Spreadsheet, format kondisinya. Jadi kita bisa melakukan penandaan pada data yang kita kondisikan. Misalkan di sini akan buat data angka yang kurang dari 70 dengan berwarna merah di kolom yang berisi angka, dan nanti di yang kolom berisi teks juga nanti berwarna merah. Nah, contohnya seperti ini, tugas 6. Nah, berarti di kurang dari 70 kita mempunyai format bersyarat ya, format bersyarat seperti ini. Ini nanti kita nyatakan nanti kurang dari 70 warnanya hitam, warnanya merah. Kemudian untuk yang teks juga bisa demikian. Untuk yang di 10 MIPA 3 ini dia berwarna merah. Kemudian tugas ke-7 di sini tentang bagaimana mempercantik tabel dan memperindah tabel di Google Sheet. Jadi di sini menduplikat data di tugas 6, kemudian memberi garis tepi putus-putus pada semua kolom, semua sel, dan memerjekan beberapa kolom di bagian atas untuk membuat judulnya. Nah, contohnya seperti ini sudah dibuat. Nah, ini garisnya putus-putus yang berwarna kuning. Ini menggunakan toolbar. Pertama kita blok dia, nanti ada menggunakan toolbar ini ya, batas ini, nanti tinggal memilih warnanya, si kuning di sini, kemudian ada putus-putus. Kemudian memerge, tinggal memerge, diblok dulu kolom yang ingin kita gabung. Kemudian di sini ada gabungkan sel toolbarnya. Hasilnya seperti ini. Itu untuk tugas 7. Kemudian untuk tugas 8 tentang membuat rumus if Google Sheet. Jadi suatu kondisi yang bernilai benar, maka terjadilah kondisi yang bernilai benar. Jika tidak, maka akan terbentuklah kondisi yang bernilai salah. Di sini kita akan menggunakan if 2 level kondisi, maksudnya if-nya ada 2 buah, untuk kondisinya 2 buah. Kemudian kita menambahkan pewarnaan teks dan background pada sel. Contohnya ini tugas 8. Ini saya menggunakan kondisi jika nilainya kurang dari 50 berarti remedial individual, jika nilainya kecil atau kurang dari 75 berarti remedial klasikal, dan berarti kalau selain ini berarti dia tuntas. Ini untuk data-datanya. Jadi saya juga memberikan pewarnaan huruf dan pewarnaan untuk backgroundnya. Kemudian yang tugas 9 yang terakhir tentang VLOOKUP. Jadi kita bisa melakukan vertical lookup data inti, kita ingin menjadikannya mencari data, mengisi data secara otomatis dengan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ini, nah, akan melakukan fungsi lookup dengan data yang dimiliki, tambahkan kolom format untuk menambahkan warna kondisi ya, warna teks dan background pada sel. Ini VLOOKUP ini berguna ketika kita ingin memasukkan satu data, kita ingin menampilkan data-data lain yang lain berdasarkan data yang inti atau kunci yang kita masukkan. Di sini saya memasukkan VLOOKUP-nya adalah NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas. Nah, ketika nanti NIS dimasukkan, berarti nanti akan muncul nama, jenis kelamin, dan kelas di sini. Menggunakan VLOOKUP, kemudian jenis kelamin di kolom ke-3 di sini dan kelasnya di kolom ke-4. Nah, kalau diteruskan nanti bisa nanti diteruskan sampai tinggal menentukan berapa NIS-nya, akan muncul nama, jenis kelamin, dan kelas. Baik, itu mungkin tugas terakhir, tugas 9, tugas 10. Suruh membuat testimoni tentang pelatihan yang sudah diikuti ini. Saya sangat berterima kasih sekali sudah difasilitasi untuk mempelajari Google Sheet ini. Terima kasih kepada Sagu Sanov
kepada pelatih-pelatihnya dan coach-coachnya yang sudah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu coach yang lain. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.